Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Season 2. Season 2 kali ini berbeda dengan yang pertama, karena kali ini kita akan berbicara tentang banyak hal menarik dan juga penuh dengan misteri serta berbau horor pastinya. Kita juga akan berbicara tentang urban legend yang ada di Kota Kupang maupun di Nusa Tenggara Timur. Menarik bukan? Dan untuk malam hari ini kita akan berbicara tentang Jembatan Liliba. Jembatan Liliba adalah salah satu jembatan yang cukup fenomenal yang ada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semua orang pasti juga tahu ya Jembatan Liliba. Dan jembatan yang berusia 28 tahun ini ternyata memiliki panjangnya kurang lebih 135 meter. Dan bagi kalian yang pernah atau mungkin sering melewati jembatan ini, pasti sekilas terlihat tidak ada yang aneh ya dengan penampilan jembatan itu. Tunggu dulu, karena mungkin ada yang kalian tidak tahu. Ternyata jembatan ini mendapatkan julukan jembatan pencabut nyawa oleh sebagian besar masyarakat di Kota Kupang. Memiliki ketinggian ratusan meter, jembatan ini sering dijadikan tempat bunuh diri ataupun percobaan bunuh diri oleh beberapa warga Kota Kupang. Mengerikan bukan? Tapi dari data yang ada ternyata laporan bunuh diri dan pencobaan bunuh diri di jembatan ini sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Kalau menurut data dari Satreskrim Polresta Kupang, sudah ada 5 orang korban meninggal akibat bunuh diri di Jembatan Liliba. Itu sepanjang tahun 2013 sampai 2015 saja. Belum tahu yang lainnya kan? Namun di tahun 2020, jasad seseorang warga Kota Kupang ditemukan di bawah Jembatan Liliba di tanggal 13 Januari. Dan di tahun 2021, seorang pria juga dilaporkan oleh warga setempat ingin melakukan aksi percobaan bunuh diri di jembatan tersebut. Tapi digagalkan oleh warga sekitar. Untungnya ya ketahuan sebelum dia bunuh diri. Dan di tahun 2022 ada beberapa kejadian yang terjadi di jembatan ini. Dimulai dari siswa SMP nih yang terjatuh dari tebing jembatan Liliba. Kenapa coba? Aksi percobaan bunuh diri juga terjadi oleh seorang pria berkebangsaan Afghanistan. Dan percobaan bunuh diri juga oleh seorang wanita berinisial TP. Kenapa ya? Banyak faktor yang diduga kuat menjadi alasan beberapa orang tersebut melakukan aksi percobaan bunuh diri. Dimulai dari kesehatan mental katanya, masalah ekonomi, masalah percintaan apalagi, bahkan hingga hasutan makhluk gaib. Salah satu cerita gangguan makhluk gaib juga datang dari netizen yang mengirimkan pengalamannya kepada kami yang katanya pernah diganggu makhluk astral sewaktu melintasi jembatan itu di malam hari. Ingin tahu ceritanya seperti apa? Kita akan langsung saja ya dengarkan. Ini dia ceritanya. Beta punya pengalaman mistis yang besok mau percaya atau sonde. Ini beta alami dengan suami yang waktu itu kotong hampir tabrak trotoar jam 3 dini hari pas mau balik dari arah Penfui menuju Bundaran PU. Waktu itu beta dengan suami baru pulang dari acara keluarga di arah Penfui karena kotong tinggal di arah Oeba. Maka dari itu kotong harus pulang lewat jembatan Liliba kalau dari arah Penfui. Ya sering biasanya kayak gitu ya lewat jembatan kalau dari situ. Nah kotong lewat Sumau hampir jam 3 pagi dan itu suasana memang sangat sepi. Beta ingat betul kalau itu waktu cuman kotong yang lewat itu jembatan. Jam 3 pagi. Siapa coba yang mau lewat ya jembatan jam 3 pagi dini hari. Lalu kemudian katanya lagi pas mulai masuk jalan di itu jembatan nih beta lihat di arah trotoar tuh sonde ada orang sama sekali. Tapi pas sampai di pertengahan jembatan, nah ini menarik nih. Tiba-tiba sonde tahu muncul dari mana ada satu perempuan pakai dress putih sampai lutut.
mengerikan nih. Dan dia lari potong ketongpung jalan, terus langsung menghilang begitu saja. Wait. Gimana ya kalau kita posisinya kayak gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang lewat dan ini perempuan pakai dress putih sampai lutut, lari potong jalan. Beta pung suami langsung patah setir mobil dan untung sa ketong sonde tabrak itu trotoar jalan. Dan bersyukurnya itu waktu ketong pung mobil juga dalam keadaan jalan pelan sa. Karena kondisi masih kaget. Siapa yang son kaget itu berarti bukan orang normal ya. Ketong sempat berhenti beberapa menit, setelah itu ketong kembali jalan lah. Tapi hebat ya, maksudnya dia sama suaminya masih bisa berpikir positif pada saat itu ya. Masih bisa kasih berhenti oto dan masih bisa mencoba untuk fokus kembali. Bisa tahu kalau yang lain mungkin Sulario. Tapi anehnya, lanjut lagi ya. Setelah keluar dari jembatan Liliba, beta pung suami bilang kalau mobil nih kayak rasa berat di bagian belakang. Padahal dalam mobil cuma ada ketong dua sa. Beta langsung omong dengan suami kalau jangan sampai ada yang numpang di ketong pung mobil. Siapakah itu? Oke, beta baca lanjut. Karena takut terjadi apa-apa le, beta suruh dia berhenti di pinggir jalan sebelum bundaran PU, kau turun cuci muka supaya bisa kembali fokus bawa mobil. Karena jujur, beta takut kotong dipengaruhi oleh penunggu jembatan Liliba. Wow. Aduh, posisi jam 3 pagi. Lewat dengan mobil, tiba-tiba ada perempuan dress putih sampai lutut, potong jalan begitu tiba-tiba. Itu kalau seandainya kamu dalam posisi itu, Bene Squad, apakah kamu juga akan melakukan hal yang sama? Wah, keren. Tapi mereka masih bisa fokus, cuci muka dan akhirnya kembali jalan lagi. Orang-orang berani, gak ada rasa takutnya juga ya, hebat. Itu dia cerita dari salah seorang BNS Squad yang sudah sampai ke kami di sini di BNS Mirror Season 2. Dan kita akan membahas terkait jembatan Liliba ini bersama dengan salah seorang sahabat saya. Seperti apa kira-kira yang pernah dilihat, karena dia ini salah seorang anak indigo juga. Kita akan cari tahu sebenarnya ada apa dengan jembatan Liliba. Kita masih bicara tentang jembatan Liliba, ceritanya tadi sangat menyeramkan juga ya. Yang mana suami istri tadi tiba-tiba dipotong jalannya sama perempuan pakai dress putih selutut gitu. Dan sekarang saya bersama dengan rekan saya nih, teman saya, ada Jordan di sini. Iya. Selalu dan nanti akan senantiasa menemani saya ya di BNS Mirror di season 2 ini sebagai seorang anak indigo. Jadi perspektif anak indigo ini juga penting nih untuk hal-hal mistis dan horor yang kita perbincangkan. Tadi Kak Jo udah denger ya? Iya, kita sempat kasih tahu bahwa memang kalau om soal jembatan Liliba nih, soalnya menarik. Pasti ada sayang hal menarik, hal mis, mulai dari punya kisah kasus bunuh diri, ya gitu kan. Iya. Terus sampai kasus kecelakaan, sampai tadi kasus dipotong jalanan dengan jam 3 pagi. Selama ini Kak Jo sudah berapa kali lewat? Pasti sering lewat. Ya sering lewat lah, karena mau ke kampus dari rumah. Betul, kan harus lewat. Iya ke kampus. Terus satu lagi Kak Jo, satu yang menarik ketika Kak Jo lewat sebagai anak indigo ya. Iya. Pasti juga sering melihat toh. Oh iya. Kalau sering melihat terlalu sangat banyak yang saya lihat. Tapi kalau dari cerita yang sosok putih tadi, nah itu tuh dia yang sering menabrak orang untuk membulatkan niat negatif yang dari manusia itu. Jadi kemungkinan mereka pas pulang dari acara itu, antara suami atau istrinya pas salah satu lagi dalam kondisi yang buyar pikirannya, kosong, karena ada orang yang menyetir dengan malam, pasti di pikirannya tuh kurang terkontrol karena dia capek, goyang mungkin. Nah, itu makanya menyebabkan dia sampai bisa muncul. Karena kalau mau dibilang sosok-sosok seperti begitu muncul karena dari aura yang kita berikan ke mereka, itu memperkuat mereka untuk menunjukkan dirinya mereka. Kalau itu sosok putih, itulah dia sering ada di jembatan situ, hanya di bagian area atasnya saja. Tapi di bagian bawah setelah yang saya telusuri itu banyak sekali. Bukan hanya wanita putih, tapi di bawah dari
Jembatan itu juga banyak yang melengket di situ, layaknya kelelawar, tokek lah, apalah begitu. Karena ya bermacam-macam jenisnya. Entah mereka meninggal dengan seperti apa, makanya mereka sampai bisa menjadi sosok yang menakutkan yang menempel di bawah jembatan sih. Karena saya sudah susur di jembatan Liliba dari bawah sampai di atas. Kak Jo sudah sampai susur Iya. sendirian Kak? Dengan teman-teman. Ada teman-teman. Iya. Oke. Tujuannya apa waktu itu menyusuri jembatan Liba itu? Yang pertama waktu itu sampai bisa tertarik untuk susur itu karena memang lagi ada ospek hari terakhir dari kampus. Kemudian karena lewat di situ tertariklah. Besoknya datang sama teman. Besoknya datang dengan teman, sudah mulai sore petang, mulailah susur. Nah ternyata di situ ada banyak sekali organ-organ tubuh kayak tangan, kaki yang termutilasi. Nah mereka tapi masih bergerak. Nah, entah badannya atau kepalanya di mana tidak tahu. Sampai itu jalannya tuh mulai dari pabrik tahu yang di bawah Liliba. Iya tahu. Itu sampai di jembatan Liliba yang ke atas ini. Wih, cukup luas ya area yang ditempati oleh mereka ini ya. Itu sepanjang jalan penuh saja dengan mereka. Jadi kalau mau dibilang sosok putih, bukan hanya sosok putihnya saja, tapi yang di bawah-bawahnya juga. Kayak sudah RT RW begitu sudah. Itu kayak kampung ya. Iya. Oh, mengerikan. Dan itu adalah kumpulan dari mereka yang pernah mengakhiri hidup di itu jembatan juga salah satunya. Nah, apakah tadi menarik Kak Jo bilang itu sosok putih itu dia suka tabrak orang tuh, artinya untuk menguatkan tekad tuh orang untuk mengakhiri hidup gitu kan. Apakah selain dari itu, karena beta pernah dengar juga ada cerita dari netizen bilang itu ada satu anak SMP begitu, dia duduk di situ, tiba-tiba ada satu sosok laki-laki duduk di samping baru bisik-bisik dia, lu buang diri, lu buang diri. Itu cerita itu beta kayaknya cerita itu sempat viral deh, sempat viral deh. Itu gimana? Sosok laki-laki itu dia bukan jalan sama seperti kita, bukan sama seperti arwah pada umumnya yang berjalan atau melayang. Itu dia tuh yang salah satu di bawah yang menempel itu. Karena itulah dia, karena dari orang itu punya niat buruk untuk dirinya sendiri. Nah dia masih bimbang, beta bunuh diri kok sonde, beta lompat kok jangan nih. Kira-kira kalau beta buat begini, masalah selesai kok sonde. Nah dia membaca perasaan itu dan akhirnya mungkin kebetulan karena si sosok putih ini tidak ada, mungkin masih terang juga. Nah si sosok laki-laki ini yang naik ke atas jembatan dan ya mempengaruhi. Entah dia pengaruhi dengan cara apa, tapi beta belum melihat dia punya cara pengaruh itu seperti apa. Kalau yang si sosok putih ini dia harus tabrak itu orang dulu, baru terjadi. Karena pernah dikasih tahu, kenapa lu tiba-tiba mau lompat kan? Dia cuma duduk waktu itu anak SMP. Terus dia bilang, kok ini ada yang kesel beta suruh lompat begitu. Ada laki-laki yang bisik-bisik di telinga. Jadi cerita sempat viral juga waktu itu, netizen sempat ada di media juga, sempat baca gitu hal-hal viral, hal-hal yang mistis begitu jadi tentang jembatan Liba. Nah kalau kakak lihat juga Kak Jo, kalau kau lihat kan orang seliweran ya di situ, itu kan jalan umum ya begitu. Sampai ibaratnya bikin gembok cinta juga ya taruh di situ, padahal akhirnya juga masih tetap ada. Memang tujuan mereka di situ adalah untuk mencari warga di kampung mereka gitu, warga baru begitu kok? Ya sebenarnya tidak sih, cuman mereka tertarik saja dengan perasaan, aura negatif yang dari energi manusia, negatif. yang punya tujuan ke jembatan Liliba tersebut. Nah, pas mereka sampai ke situ, beta nih kayaknya harus luapkan bepung amarah, punya kesedihan di ini jembatan. Tapi yang mereka dapat beda, mereka ditarik untuk ikut sama-sama dengan apa yang ada di bawah jembatan, kampungnya mereka, begitu. Itu susah dihilangkan ya? Iya sangat susah karena mereka menetap di situ sekian lama, nggak ada yang bisa ngusir ya. Mungkin satu dua arwah kita masih bisa usir, tapi kalau sekampung butuh berapa banyak orang untuk mengusir. Kak Jo lihatnya sekampung ya, Kak Jo ya, luar biasa dan memang mengerikan sekali. Makanya itu dia balik lagi, untungnya suami istri ini mereka fokus sampai suruh dia pemait batu cuci muka dulu, itu baru jalan lagi. Kalau sonde bahaya. Syukurnya begitu. Dan mereka juga kebetulan bawa mobilnya pelan-pelan juga ya.
Aduh, bersyukur kayak gitu. Jadi untuk Anda BNS Squad ya, kalau misalnya lewat jembatan Leliba, ini kita bukannya nakut-nakutin ya, Kak Jo ya. Betul. Tapi bagaimana ketong menjadi orang yang punya keyakinan, beriman, kalau melewati tempat-tempat yang urban legend gitu katanya ya. Ini tempat-tempat yang menyeramkan, kuatkan iman. Jangan pikiran kosong ya, Kak Jo ya. Betul jangan sekali. pikiran kosong, tetap fokus, jangan bengong, jangan melamun, karena nanti bisa ditabrak sama si putih itu. Iya. Dan itu bisa jadi kalau kita ikut si putih, namanya aku bilang si putih aja Iya, ya, boleh. mengakhiri hidup. Itu juga bahaya ya kayak gitu. Iya. Kak Jo pernah didatangi interaksi? Bukan dia, tapi yang lain. Ada yang lain? Iya. Siapa itu? Mereka yang sering yang terbang. Yang terbang? Iya. Didatangi kayak gimana sama Kak Jo? Ya, hanya terbang untuk menampakkan dirinya saja, tapi hanya sempat buang bahasa. Ya. Kalau bahasa Kupangnya, mungkin karena beta pernah susur itu tempat, dia, tapi sosok orang tua sih. Entah dia, tapi dia melayang begitu. Dia omong Kak Jo. Iya. Beta tahu lihat beta. Sosoknya orang tua. Orang tua dan melayang. Pakai baju adat sonde? Sonde. Pakai baju, son pakai baju. Berpakaian layaknya arwah. Oke. Ini berpakaian layaknya arwah, ini masih Putih. oh putih aja ya, kayak gitu ya. Oke. Wah, ini menarik sekali, dia bilang beta tahu lu lihat beta. Itu saya kejadian interaksi yang pernah terjadi di Kak Jo, selebihnya sonde ada. Iya, karena mereka kalau ajak interaksi banyak sekali mereka di situ, jadi Mau semuanya ngobrol, mau semuanya cerita Pastilah. kan. Mereka kan tuh teman cerita sebenarnya ya, Betul. Kak Jo. kewalahan nanti. Udah deh. Aduh, jangan deh, jangan. Aduh, amit-amit deh didatangi buat mau cerita, apalagi kalau dengan wujud yang hancur kan gitu. Aduh, mendingan jangan. Nah, itu dia. Jadi BNS Squad, untuk kamu terkait dengan jembatan Leliba, gimana? Punya pengalaman yang juga menyeramkan, pengalaman yang penuh dengan misteri dengan jembatan Leliba, atau kalian mungkin salah satu orang yang tidak terlalu percaya, nggak lah itu namanya urban legend ya, dibuat-buat aja gitu biar terkenal jembatan Lelibanya. Boleh komentar di bawah ini. Kalian komentar di bawah ini ya. Jangan lupa berikan komentarnya dan mungkin cerita-ceritanya terkait dengan jembatan Leliba. Kita tunggu. Dan tentunya juga jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng notifikasi. ya, untuk video terbaru BNS Mirror Season 2. Dan jangan lupa sharing ya, sharing kepada teman-teman semuanya biar bisa nonton, biar bisa tahu juga nih ya terkait tempat-tempat yang menyeramkan dan juga yang horor di Kota Kupang maupun nanti di NTT Nusa Tenggara Timur. Kita akan coba telusuri lagi ya beberapa tempat yang lain. Oke, akhirnya saya dan juga Kak Jo harus pamit dulu untuk sesi kali ini. Ingat, BNS Mirror Season 2, percaya atau tidak, Mereka ada.